itu ada kolom yang posisinya rata dengan dinding existing. Tuh. Nah, kolom ini posisinya rata. Nanti ketika di finish akan rata dengan dinding existing. Namun ada juga kolom yang terekspos. Nah, seperti ini. Ini kolom terekspos sahabat BU. Kita bahas ke yang pertama dulu. Ya. Jadi dinding existing dikupas, kemudian dimasukkan suntikan pembesian kolom, ya, kemudian ditempelin dengan bagasing baru dicor. Ini adalah kolom yang mana tujuannya ada kolom ini itu untuk memperpendek daripada ukuran balok di lantai 2. Di lantai 2 dari sisi kiri saya ini ke kanan itu ada bentangan kurang lebih 6 meter. Supaya baloknya nggak terlalu besar, bayangin jika 6 meter ini kami tidak menambahkan kolom di tengah, maka dimensi baloknya adalah 6 dibagi 12. Besar sekali sahabat BU ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 2 lantai. Di area belakangnya dibangun rumah 2 lantai. Seperti ini sahabat PU, kurang lebih luasan di bagian belakang ini ada 6x8. Dan tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah proses pembuatan begesting untuk plat dak lantai 2 dan juga begesting untuk balok. Kemudian bahasan terkait hal tersebut termasuk perancahnya sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Silahkan cari di koleksi video kami ya. Karena pada bahasan kali ini saya mau spesifik untuk membahas atau mereview hasil pekerjaan kami terkait dengan konstruksi kolom di lantai 1. Sahabat PU, kolom itu adalah tiangnya sebuah rumah. Kolom itu ada 2, ada kolom struktur dan juga satu lagi kolom praktis. Dalam hal ini yang sedang atau yang sudah kami bangun itu adalah kolom struktur semuanya. Disebut kolom struktur karena memang fungsinya itu menyangga struktur ya di rumah ini. Struktur vertikal lebih tepatnya sahabat PU. Jadi tiangnya rumah itu kalau bahasa proyeknya disebut dengan kolom ya. Seperti itu. Dan di sini ada 2 jenis penyusunan atau 2 model peletakan sebuah kolom ya sahabat PU ya. Di sini bisa kita lihat karena proyek renovasi. Jadi yang pertama itu ada kolom yang posisinya rata dengan dinding existing. Tuh. Nah, kolom ini posisinya rata. Nanti ketika di finish akan rata dengan dinding existing. Namun ada juga kolom yang terekspos. Nah, seperti ini. Ini kolom terekspos sahabat PU. Kita bahas ke yang pertama dulu. Jadi dulu di area ini itu ada beberapa ruangan ya. Di sini dulu ada sekat ruang. Ini ada bukti bongkaran sekat ruang tersebut. Kemudian di sini juga ada sekat ruang dan di ujung itu ada ruangan ya. Makanya ada pasangan keramiknya itu sisa ruangan sebelum kami obrak-abrik sahabat PU ya. Jadi karena rumah tinggal memang layaknya kolomnya itu tidak terlihat. Jadi luasan dari ruang bangunan itu tidak berkurang sahabat PU. Apalagi jika hanya berupa bangunan 1 lantai, 2 lantai itu pakai kolom pipih masih direkomendasikan sahabat PU. Jadi dari sisi arsitekturalnya itu aman atau tercapai sahabat PU karena nggak ada tonjolan-tonjolan kolom yang mungkin sedikit mengganggu ya. Jadi tahapannya di titik ini misalnya itu kami bobok dulu dindingnya, bobok dulu seperti ini nih tuh. Nah di area ini kan sahabat PU lihat ada dinding bata merah yang kami kupas ya, kemudian ditanam di dalamnya dengan pembesian kolom. Contoh tuh di kolom ini nih ada 8 tulangan besi ulir, besi utama sahabat PU ya, yang stekan-stekan besinya itu sudah terkait dengan konstruksi balok
di lantai 2, dan nanti pembesian ini akan menerus, akan kita sambung dengan kolom di lantai 2-nya nanti, sahabat PU. Kolom struktur yang pertama yang ukurannya cukup besar ini, dia ditanam rata dengan dinding existing. Nih, sahabat PU. Ya. Jadi dinding existing dikupas, kemudian dimasukkan suntikan pembesian kolom, ya, kemudian ditempelin dengan bagasing baru dicor, ya. Alhamdulillah pengecoran kami cukup smooth di sini, sahabat PU. Ya. Dan ini kenapa terlihat lebar, ya? Karena di atasnya tuh terdapat atau bersebelahan dengan pipa PVC untuk buangan air kotor dari dak rooftop di lantai 3, ya. Jadi sahabat PU, semenjak kita menyusun sebuah pondasi di bawah, membuat kolom, itu tuh kita sudah mikirin, pikiran kita sudah melayang jauh di konstruksi atap di lantai 3, sahabat PU. Nah, kolom ini itu tidak boleh dimasuki oleh pipa PVC, sahabat PU. Baiknya adalah seperti ini, sahabat PU, silahkan letakkan pipa air kotor di samping konstruksi kolom. Jadi tidak mengurangi luasan daripada sebuah konstruksi kolom, sahabat PU. Karena dalam konstruksi kolom itu, ya, volume daripada beton itu sangat diperlukan. Kita tahu bahwa beton itu adalah material yang mampu menahan gaya tekan. Pada konstruksi kolom, peranan daripada beton itu penting sekali. Kita tahu ya bahwa tiang ini itu dapat tekanan yang sangat berat sekali dari beban-beban yang ada di atasnya. Jadi terkait dengan volume beton, kualitas beton itu sangat berperan penting. Tentu dengan tanpa mengabaikan penulangan juga di dalamnya, ya. Karena dengan tulangan tersebut, beton yang ditekan tersebut dapat terkunci dengan baik, sahabat PU. Seperti itu. Ada kolom-kolom yang tertanam, terutama yang sekeliling. Ini itu juga tertanam, sahabat PU. Dan yang ini, ya, yang ada di sudut itu juga tertanam. Kemudian yang ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kolom struktur, walaupun dimensinya tidak sebesar yang ada di depan tadi, karena di atas dari kolom ini nanti hanya 2 lantai, sahabat PU. Kemudian di sampingnya, yang ini, ya, ini yang terlihat ada plesterannya. Jadi ini bukan beton, yang ini adalah plesteran, yang di kanan ini adalah beton, ya, maka berbeda warnanya. Nah, ini kolom sampingnya ada instalasi pemipaan seperti itu, sahabat PU. Kemudian berikut juga dengan yang ini, tuh. Nah, ini juga kolom yang tertanam di dalam dinding. Jadi sekeliling daripada kolom-kolom yang mepet dinding itu kita tanam. Namun ada titik-titik yang mengharuskan kolom tersebut nongol, ya. Terutama yang sangat terlihat jelas adalah bagian ini, ya. Ini sahabat PU bisa lihat ada kolom besar banget. Ini ketika di finish nanti hasil jadinya adalah di 15 kali 40 cm, sahabat PU. Ini adalah kolom yang mana tujuannya ada kolom ini itu untuk memperpendek daripada ukuran balok di lantai 2. Di lantai 2 dari sisi kiri saya ini ke kanan itu ada bentangan kurang lebih 6 meter. Supaya baloknya nggak terlalu besar, bayangin jika 6 meter ini kami tidak menambahkan kolom di tengah, maka dimensi baloknya adalah 6 dibagi 12. Besar sekali, sahabat PU, ya. Maka kita harus menambahkan kolom di antara ke 2 bentang balok yang besar tersebut, supaya dimensi balok di atasnya tidak terlalu besar. Jadi kita bagi 2, kurang lebih ada di 3 meter. Jadi balok di atas itu bentangnya hanya di 3 meter, sehingga 3 meter dibagi 12, simpelnya seperti itu, ya, sahabat PU, ya. Namun sahabat PU ketika mendesain, merancang sebuah rumah, bagusnya silahkan komunikasikan atau pakai jasa perencana, baik arsitektural maupun strukturalnya direncanakan dengan baik supaya tidak salah bangun. Bahaya terlebih untuk pekerjaan konstruksi atau struktur seperti ini, ya. Oke, muncullah kolom yang diekspos seperti ini. Kemudian ada lagi, ini juga sahabat PU. Ini juga berupa kolom yang terekspos. Namun ini nanti ketika sudah di finish itu tidak akan kelihatan, ya. Karena nanti akan dibangun dinding di sampingnya, sahabat PU. Tuh. Nanti akan dibangun dinding di sampingnya. Ya, nih sahabat PU. Nah, karena akan dibangun dinding di sampingnya, maka kami sudah menanam beberapa titik besi-besi stekan, nih stek. Ini juga ada besi stek.
di atas ada besi stek. Besi stek berdiameter 8 yang kami tanam berbarengan dengan proses pengecoran kolom ini, sahabat BU. Ini juga berukuran 15 kali 40 ketika selesai di finish nanti, sahabat BU. Ya, ini untuk ikatan dengan dinding bata ringan di sampingnya nanti. Pada saat konstruksinya memang terlihat nongol, namun nanti ketika di finish, ya, ketika bata ringannya kami pasang, nggak akan kelihatan kolom struktur yang ada di depan ini, sahabat BU. Ya, oke, hasil pengecoran alhamdulillah ya cukup smooth, ya, bahkan sudutannya ini terlihat lempeng banget ya, sahabat BU. Oke, itu kemudian kami sih masih berlanjut pada konstruksi balok di lantai 2 ya. Dan perlu dipastikan juga bahwa kolom di lantai 1 ini harus sudah kering sempurna terlebih dahulu. Ya, salah satu tanda bahwa kolom tersebut sudah kering sempurna adalah warnanya sudah berupa warna abu muda seperti ini. Kalau warna abu tua itu berarti masih belum kering sempurna, sahabat PU ya. Dalam hal ini pengecoran kolom dan juga beton-beton yang lain kami bikin beton sendiri, campuran sendiri, sahabat PU, atau biasa disebut juga dengan material beton side mix. Tentu dengan perbandingan tertentu dan pengawasan yang sudah kami standarkan di lokasi proyek-proyek Nugroho PU. Baik, sahabat PU, nanti kolom ini ya expose tuh, sahabat PU ya. Asik ya kalau kita bongkar begesting terus hasilnya mulus begini tuh, yang bikin pun seneng, wah gitu, seperti surprise. Seperti itu. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan kali ini, review sedikit mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim Nugroho PU, bikin kolom di lantai 1 untuk menyangga beban 2 plat dak lantai di atasnya, dak lantai 2 dan dak rooftop. Ya, semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya, sahabat PU. Semangat membangun.